Sedikit kilas balik mengenai ini, jadi kita manfaatkan bahan ataupun wadah yang kita miliki, yang sebelumnya kita manfaatkan untuk ikan konsumsi, yang sebelumnya gagal. Kita coba kembangkan ikan konsumsi jenis ikan nila, tapi tidak bernilai ekonomis tinggi. Adapun dengan ikan hias, walaupun jumlahnya sedikit, dengan harga ataupun nilai ekonomis yang tinggi. Jadi kita alihkan ke totalitas ikan hias. Dengan sistem bioflok atau kolam terpal dimodifikasi menggunakan sistem RAS ini, jadi keunggulannya bisa kepada pakan yang tidak terbatas ya. Jadi semakin sering kita pemberian pakannya, semakin sering kita feeding pakan ke ikan, harapannya grooming ikan ataupun proses bulky daripada ikan akan lebih cepat dan ikan akan tumbuh kembang dengan baik ke depannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Lentera 3. Ketemu lagi dengan saya, Om Ozi. Kali ini kita akan membahas goldfish yang ada di The Queen Aquatic. Ya, sebelumnya The Queen Aquatic kita sudah bahas mengenai banyak hal tentang ikan lohan. Kali ini kita coba membahas goldfish ataupun ikan mas koki yang ada di The Queen Aquatic. Sebenarnya The Queen juga baru pada pengembangan ikan mas koki ini. Kita baru 3 bulan ke belakang ya, semenjak menonton channelnya Lentera 3 ini. Jadi kita sangat terinfluence sama kegiatan dan aktivitas vlogging yang dilakukan oleh Lentera 3, sehingga The Queen Aquatic sendiri berinisiatif ataupun bersemangat untuk mengembangkan kegiatan dan aktivitas bisnis kami di ikan hias ini ke mas koki. Dari beberapa informasi yang disampaikan di channel Lentera 3 ini, kami banyak menghubungi ataupun bertanya kepada para rekan-rekan kami ataupun teman-teman yang sudah memulai pengembangan atau mengembangbiakan ikan mas koki ini, bahkan mengambil ataupun membeli beberapa indukan-indukan yang kami rasa cukup mumpuni untuk dikembangbiakan atau di breeding. Indukan yang kami dapat ini yaitu induk-indukan kualitas dari sahabat kami, dari Sabi Goldfish, dari Oranda Shorttailnya dan Oranda Longtailnya. Jadi memang lokal ternakan Indonesia. Dan untuk rancunya kita dapati dari Tulung Agung ya, dari Om Anang. Kita coba mengembangkan ataupun mendapatkan bahan indukan dari teman-teman kita dari Tulung Agung. Ya, sedikit kita bahas mengenai teknik ini. Seperti teman-teman Lentera 3 yang lihat saat ini, kita menggunakan terpal ataupun kolam bioflok ya. Ini sedikit kilas balik mengenai ini. Jadi kita manfaatkan bahan ataupun wadah yang kita miliki, yang sebelumnya kita manfaatkan untuk ikan konsumsi, yang sebelumnya gagal. Kita coba kembangkan ikan konsumsi jenis ikan nila, tapi tidak bernilai ekonomis tinggi. Adapun dengan ikan hias, walaupun jumlahnya sedikit, dengan harga ataupun nilai ekonomis yang tinggi. Jadi kita alihkan ke totalitas ikan hias. Ya, untuk teman-teman yang pengen tahu detailnya, seperti apa sih sistem bioflok ataupun kolam terpal yang kita modifikasi menjadi wadah grooming ikan mas koki ini. Oke, nanti kita akan bahas, kita upas semua di akhir video. Baik, untuk saat ini kita memiliki 5 kolam terpal berdiameter 3 meter 2 buah dan 2 meter 3 buah dengan ketinggian 1 meter. Jadi volume air kurang lebih 6 meter kubik.
Seperti teman-teman kita lihat kolam terpal yang kita modifikasi menjadi sistem RAS dengan sistem bioflok atau kolam terpal dimodifikasi menggunakan sistem RAS ini. Jadi keunggulannya bisa kepada pakan yang tidak terbatas ya. Kapanpun ikan kita mau kasih makan, kita akan kasih makan. Apabila pakannya sudah habis, kita akan feeding kembali sesuai dengan volume ikannya. Jadi semakin sering kita pemberian pakannya, semakin sering kita feeding pakan ke ikan, harapannya grooming ikan ataupun proses bulky daripada ikan akan lebih cepat dan ikan akan tumbuh kembang dengan baik ke depannya. Ya, dari sistem ini kita banyak dapatkan kelebihan ya. Pertama, volume airnya yang luas dengan diameter 3 meter ini, dengan tinggian 1 meter ini. Apabila kita isi atau kita hitung dengan ikan produktif per 5 liter air satu ikan, jadi kita bisa maksimal hingga 100 ekor ikan. Jadi kapasitas groomingnya lebih banyak. Dan khususnya ini kolam indukan, jadi kita bisa menaruh indukan yang cukup banyak. Dan pertumbuhan kesehatannya pun lebih maksimal. Kekurangannya dengan kolam terpal ini, material yang kita gunakan ini nggak bisa dipakai seumur hidup ya, nggak bisa pakai lama. Mungkin hanya 5 tahun ya, 5 tahun masa pakai kita akan ganti ataupun mungkin dia bocor, kita perbaiki ya. Apabila menggunakan kolam beton ataupun kolam fiber, mungkin masa pakainya lebih lama. Ya, untuk penyakit dan perawatan kolam terpal yang kita modifikasi ini, ya seperti biasa juga perawatan ikan-ikan pada umumnya. Jadi kita coba selalu cek filter mekanisnya dan kita cek kesehatan ikan, keaktifan ikan. Apakah ikan ini mau makan atau ikan ini tidak mau makan, apakah kandungan oksigennya cukup, sistem aerasinya cukup. Jadi kita memonitor dan memaksimalkan filtrasinya. Selain kita memiliki beberapa kolam terpal ini, kita juga mempunyai beberapa kolam fiber grooming, dan kolam fiber pembesaran benih dari burayak. Oke, rencana ke depan, insya Allah The Queen sendiri akan lebih fokus lagi mengembangkan maskoki ini atau goldfish ini, membuat kolam-kolam permanen dan lahan yang kita siapkan di tempat lain. Sehingga kapasitas produksi kita dan grooming kita lebih maksimal, menghasilkan ikan-ikan berkualitas. Harapan untuk dunia permaskokian Indonesia ataupun goldfish Indonesia, semoga semakin maju, semakin banyak penghobinya, semakin banyak kontesnya, ikan-ikannya semakin berkualitas, sehingga maskoki Indonesia semakin dikenal di mata dunia, semakin banyak ekspornya ke pasar dunia. Pesan-pesan untuk sahabat Lentera 3 dan teman-teman hobis ataupun hobis pemula semua, waktu saya juga memulai ikan maskoki ini, cara berpikir ataupun mindset teman-teman itu bahwa maskoki ini ikan yang lemah ataupun ikan yang cepat mati, jangan dipikirkan seperti itu ya. Nyatanya kita sudah buktikan bahwa ikan ini juga mempunyai ketahanan ataupun umur yang panjang gitu loh. Awalnya juga saya takut mencoba karena banyak dari rekan-rekan ataupun tim saya juga menceritakan bahwa ikan ini gampang sakit, susah perawatannya, banyak kendalanya dan nggak bisa besar. Kenyataannya kita bisa piara hingga ikan size jumbo dengan waktu yang masa hidup yang lama. Oke, baik sahabat Lentera 3, beginilah penampakan dari kolam bioflok kita ya, kolam terpal kita. Ya, kita lihat dengan mempunyai konstruksi baja ya, ataupun tulangan besi ya, sebagai tulangnya, sehingga tidak mudah sobek ataupun gampang berubah bentuk. Jadi ini menggunakan tulang besi beton, rangka beton, dan lapis terpal kembali. Ini 2 lapis, depan di dalam dan di luar ya. Adapun terpal utamanya sendiri ini memiliki tebal 1 mili ya, dengan merek yang ternama, sehingga kualitasnya pun bagus. Oke, di bagian dalam ini kita lihat teman-teman ada skimmer ya. Di sini skimmer overflow. Jadi fungsinya apabila kita mengharuskan untuk feeding ataupun fill up
Dari skimmer overflow tadi, di sini keran buangnya ya. Jadi kita bisa sembari mengisi air, sembari membuang. Karena amoniak yang dihasilkan dari pakan yang sangat banyak tadi, kita bisa alirkan ataupun kita buang langsung. Jadi ada air masuk yang baru dan ada air keluar yang lama membuang air amoniaknya. Nah, ini penambahan air barunya. Seperti dilihat di atas, ini busa-busa amoniak yang dihasilkan oleh kolamnya ya, dari ikannya juga, dari aktivitas keseharian ikannya, empuknya itu, sisa pakan. Jadi kita dorong untuk membuangnya. Nah, ini salah satu tanda pertama dari amoniak ataupun parameter air berubah. Jadi bisa dilihat dari banyaknya busa yang dihasilkan. Ya, di bagian dalam juga kita yang paling utama ini mushroom ya. Dari mushroom ini kita menghasilkan banyak bubble-bubble oksigen dan sumber oksigen utama yang ada di kolam ini, gitu loh. Jadi sistem mushroomnya yang kita pakai dari pompa yang kita modifikasi dengan tank filter tambahan di luar kolam utama. Ya, jadi inilah bagian yang kita modifikasi dari kolam terpal utama yang kita punya dan tank filter. Ini kita menggunakan wadah akuarium ataupun tank kaca sebagai wadah filtrasinya. Jadi kita hubungkan menggunakan prinsip sistem bejana berhubung dari pompa dan suction yang mengalir dari pompanya. Kita lihat, jadi sistem filtrasi mekanis. Di sini ada jaring nelayan, ada karang jahe dan batu apung, ada chamber ketiga yaitu batu apung lagi sebagai filter biologis, kemudian ada lampu UV dan pompa yang dialirkan lagi ke mushroomnya. Jadi semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang memiliki area ataupun lahan sempit dan dimaksimalkan menjadi sumber usaha ataupun kegiatan usahanya. Kita ambil beberapa sampel indukan kita. Ini oranda longtailnya, ini indukan betinanya. Kita punya black oranda dengan longtail. Ini salah satu indukan shorttailnya, oranda shorttail yang kita punya. Iya, oranda shorttail lagi. Baik, ini salah satu bak grooming kita, bak fiber grooming kita yang isinya ikan-ikan yang siap di grooming juga ya teman-teman. Yang masih kita grooming ya, bahan-bahan yang cukup lumayan yang kita udah bak sortir, tinggal teman-teman juga sortir lagi, yang suka bisa langsung diserok. Ini semua genetik jumbo ya, super jumbo bahkan. Baik, ini alhamdulillah hasil budidaya kita dari oranda shorttail ini ya. Ini di awal-awal kita breeding. Ini dengan umur 2 mingguan ini. Jadi kita masih menggunakan akuarium. Ini burayat udah cukup gede, ini ada 3-4 sentian. Sama oranda shorttail juga. Ekornya lumayan tegak-tegak. Semua masih kita pembesaran di akuarium. Ini burayak maskoki dengan umur 3 mingguan ya, yang kita besarkan di kolam terpal. Alhamdulillah pada gemuk-gemuk dan pembesarannya pun lebih cepat. Ya, ini oranda longtail ya.
dengan indukan black tadi, black oranye gitu. Di sini kita ada burayak rancu kaliko. Ya, ini rancu kaliko kita yang kita besarkan di kolam terpal vlog ini. Pada gembul-gembul. Semoga bisa diterima di pasar, teman-teman pada suka. Ini kolam fiber atau bak fiber dengan isi burayak yang sudah bisa ataupun sudah mulai makan pelet. Ya, ini ada oranda shortail juga yang sudah makan pelet. Jadi kita taruh di bak fiber yang sudah punya filtrasinya gitu. Baik, saya rasa itu saja dari The Queen Aquatic mengenai goldfish ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya Lentera 3. Bagi teman-teman ataupun para penghobi baru yang mau mencari ikan mas koki atau bahan-bahan grooming, yuk datang ke The Queen Aquatic. Kita sharing-sharing, kita belajar bareng, ataupun mau berbagi pengalaman mencari ikan yang berkualitas ataupun yang untuk grooming, bisa langsung datang ke kami di The Queen Aquatic di perumahan Villa Nusa Indah 5, dan bisa langsung juga DM Instagram kami di thequeenaquatic.id ataupun langsung ke WhatsApp kami 0811 80 77 500. Sekian dulu dari saya, dari Om Ozi The Queen Aquatic. Salam satu hobi, salam dunia air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.